ta? Masya Allah, ada online tunggu mami pulang Emang kau pikir aku Isa Zega? Anna manino, Anna gonna liar, na 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 na. Anna manino, Anna gonna liar, liar, liar. Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Yes, 1-0. Yes. Selamat pagi. Aduh. Palangkaraya, halo Palangkaraya. Pagi ini aku mau nge-gym. Nungguin tetanggaku belum datang, kayaknya belum bangun, baru ke kantor siang. Pagi Nepos, pagi juga. Ini kita absen, udah lama nggak absen Nepos. Nepos mana nih udah hadir. Nepos Bogor hadir. Gigit nyamuk semalam tuh guys, aduh kesel banget. Miring dulu ya, gelasnya lupa. Miring dulu. Nepos Bandung, Nepos Bintaro, Nepos Bogor, Nepos Hongkong hadir. Halo Besti. Thompson, kamu udah pulang ya? Nepos Pondok Aren, Nepos mana lagi nih? Miring dulu. Jangan lupa view kolamnya. Kamu nggak lihat muka aku dulu? Nepos Jaksel, Nepos Jogja. Aduh, pagi-pagi udah kumpul nih para Nepos. Medan, Nepos Surabaya, Nepos Lampung, sekarang di Jawa. Ngapain? Victoria Tralala sebelah panas terus. Siapa yang panas? Nepos Lampung, Nepos Solo. Kayaknya udah semua provinsi ada Nepos ya sekarang ya. Nepos mantap, ada di semua daerah. Pengen main ke Jogja, Nepos Manado. Nepos Bambu Apus, Nepos Tanah Abang. Nepos Ciledug, Nepos Kalimantan Selatan. Aku kayaknya OTW Nepos Naira Lakeview deh Besti. Iya dong Besti, kemarin Mercer lihat ke sana loh. Mercer
pindah ke ibu kota. Kamu nggak mau pindah ke ibu kota, Besti Thompson? Spill kulit muka aku lagi aku obatin nih, lagi aku obatin pakai skin booster jarum, makanya nih merah-merah. Hari ini juga aku mau ini, mau apa namanya, lagi merah-merah habis suntik. Nonton aku sambil nge-gym. Aduh, aku abis ini nge-gym. Aku tadi bangun kesiangan karena semalam aku begadang. Ada tamu di rumah sampai jam 2 pagi ngobrol, ngegibah. Jadi aku tadi bangun sampai aku Jojo sekolah nggak bangun tuh rasanya nyesel banget. Soalnya aku baru tidur jam 3 kayaknya. Skin booster, obatnya dokter yang tahu. Nama anakku sama kayak nama anak kakak yang mana? Renzo, Keira, Naira yang mana? Hari ini mau denger clarification story tentang Yoke. Oke. Tadi aku tuh sebetulnya nggak pernah mau lagi ngikutin kasusnya Yoke Hargono ya, si pembuli itu. Tapi apa ya, sebagai orang yang pengen sudahlah gitu ya, sudahlah aku pengen let go gitu, pengennya sudahlah biarkan dia sudah mendapatkan hukuman ya, sedang diproses hukum. Tapi melihat perkembangan dalam dia mengajukan saksi yang ngawur-ngawur, orang-orang sinting semua yang dijadiin jadi saksi. Nanti lu sambil nobar bersama emak-emak kompleks sambil belanja di abang-abang sayur. Kalau kalian sambil apa guys? Salam buat emak-emak ya. Ya balik lagi ya ke story aku ya. Ini harus aku klarifikasi karena ini berkaitan langsung dengan aku ya. Sebetulnya aku sama si Yoke ini sudah sering ngomong juga sama dia. Dia juga sering WA. Aku sering ngomong ke kalian ya, sudah apa namanya, aku nggak akan ada nggak mau ada perlawanan di dunia maya gitu atau apalah ya. Tapi aku perhatikan dia ini nggak tahu ya lawyernya, apakah lawyernya juga kurang aku nggak tahu ya, apakah sekarang ini trennya lawyer itu ikutin gaya kliennya, kebawa gaya kliennya atau gimana gitu ya. Kan harusnya lawyer itu yang mengademin, yang apa ya, yang membawa kliennya itu mendapatkan keringanan hukuman gitu, bukan mengikuti apa maunya klien. Nih kayaknya sekarang fenomena nih lawyer ini lagi downgrade, ikutin sama para pelaku kriminal ya gitu. Ini juga mungkin yang terjadi di pembelaan Yoke ya, dugaan aku ya. Ini jangan baper lawyernya karena membiarkan si Yoke ini mengajukan saksi yang tidak ada korelasinya dengan apa yang dia lakukan ya, nggak ada hubungannya. Si Yoke ini emang ngebully aku ya 5 tahun, tetapi kalian harus tahu yang aku laporkan itu adalah penyebaran data pribadi ya, penyebaran data pribadi aku yang hukumannya lumayan lama dan bisa ditahan gitu. Tapi penyebaran data pribadi yang si Yoke lakukan ini tujuannya untuk apa? Untuk ngebully gitu kan ya, untuk ngebully aku. Mau dia mengatakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu terhadap keluargaku, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermalukan dan membuli gitu. Aku juga nggak perlu dia melakukan kebaikan itu gitu, orang keluarganya aja miskin ya, nggak, orang keluarganya aja susah, ngapain dia ngebantu orang lain gitu. Contohnya kenapa aku katain begitu, karena ibunya aja mau ngelihat dia itu nggak punya ongkos gitu, kenapa dia repot-repot ngurusin keluarga aku. Aku punya cara sendiri untuk ngeberesin keluarga aku, tapi gara-gara ada dia di hidup keluarga aku jadi semuanya kacau. Itu kalian kalau yang ngikutin ya, jadi semuanya berantakan. Nah terkait dengan itu akhirnya dia terjatuhlah mengupload, untuk yang nggak tahu ya, mengupload data pribadi aku. Lalu dia mengajukan saksi lah, itu orang-orang yang ya kalian tahulah siapa gitu ya, nggak ada korelasinya dengan apa yang aku laporkan gitu. Yang Yoke ajukan saksi itu benar-benar itu menunjukkan bahwa tujuan dia itu mengupload data pribadi aku itu untuk ngebully, karena yang dia jadikan saksi pun pembuli. Aku yakin banget bahwa hakim ini pun melihat sosmed sekarang akhir-akhir ini terkait dengan bullying yang sangat marak di dunia maya.
ya. Lalu tadi yang selalu ngikutin itu aku punya staf yang selalu memantau jalannya persidangan. Lalu tiba-tiba dia melakukan pledoi. Pledoinya juga tidak ada kaitannya dengan kejadian yang dia lakukan, dengan perbuatan yang dia lakukan. Segala nuduh judol lah, apalah. Aku sudah bilang kalau aku terlibat urusan judol, silahkan kalian netizen Indonesia bikin laporan ke polisi, ya silahkan. Kalau memang aku terbukti punya web judol, kalian aku kasih rumahku ini, gitu. Udah saking aku gedeknya dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnahan di dunia maya ini. Nah, balik lagi ke si Yoke ya. Ya semoga, aku melihat tadi hakim mungkin sampai gedek ya ngedenger pledoi dia itu, nggak ada kaitannya, sampai di stop. Dia bilang udah intinya aja apa, katanya bagus itu. Makanya aku suka banget dengan majelis hakim yang mulia yang menyidangkan kasusnya Yoke ini, sangat tegas sekali. Dan dia mampu, bukan dia mampu ya, beliau sangat tahu gitu loh, bahwa aku yakin banget akhirnya majelis hakim ini menyimak bahwa tujuan si Yoke Hargono ini melakukan pembelaan itu atau melakukan apapun emang tujuannya ngebully gitu ya. Cuman Kafit Fitness pakai berlian segede ya. Udahlah kalian itu jangan diperbudak sama harta, pakai aja, pakai ya, jangan takut ini itu. Kalian beli kan untuk dipakai. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kenapa aku harus upload lagi sebetulnya untuk mengingatkan bahwa kalian yang enak banget sok habita, bahwa kalian yang menyaksikan perjuangan aku dari ngelawan, bangkit ngelawan, akhirnya satu si Yoke ini berurusan dengan hukum, itu menandakan bahwa kalian hati-hati dalam melakukan nanti nih ya kalau ngomong bahas SS aku blok loh. Aku nggak ada urusan dengan itu ya. Aku juga nggak mau bahas si SS itu ya. Aku nggak ada masalah sama dia. Udah biarin dia lagi dagang ya. Mau dia pakai siapa itu yang lagi diusir sama suami, itu urusan dia ya. Itu cara dia untuk mempromosikan jualannya. Nggak usah kalian julid ya. Balik lagi nih ke masalah bullying ya. Jadi aku sangat sangat berterima kasih sama majelis hakim yang mulia. Untuk sudahlah jangan dikasih panggung gitu loh, karena apa yang si Yoke lakukan ini gak ada kaitannya dengan apa yang dia melakukan pembelaan. Sekalipun netizen ya, sekalipun benar katanya dia melakukan melakukan challenge yang aku berikan, bahwa tunjukkan ke depan biji mata aku kalau aku punya hutang. Sampai sehari ini tidak ada netizen yang bisa membuktikan bahwa aku punya hutang pribadi ya, gak ada. Nah itu pun dia salah melakukannya dengan melanggar hukum, karena dia mengupload data pribadi orang yang gak boleh, yang ada pasalnya isi itu tidak boleh gitu ya. Nah ini pokoknya kemarin sudah ada tuntutannya, kalian sudah bisa lihat, 3 tahun 6 bulan untuk si Yoke Hargono ini ya, karena maksimum hukumannya itu 6 tahun kalau nggak salah ya, tapi dia dituntut 3 tahun 6 bulan. Buat aku netizen ya, buat aku berapapun dia dihukum, sekarang udah hampir 1 tahun. Mental Kafit hebat, kuat luar biasa iya. Contoh buat kalian. Yang penting kalian tahu sekarang ada orang yang membuli aku 5 tahun, aku diemin, akhirnya apa? Duduk di majelis, di kursi pesakitan. Ya dia sudah bersujud mohon ampun ke aku. Itu kalian sendiri yang nilai apakah permohonan ampunnya itu benar-benar dia lakukan dari dalam hati. Tapi semoga ya, semoga dia menyesali, menyadari perbuatannya ini membawa dia mencatat sejarah hidup dia ini menjadi menjadi terdakwa. Nanti kalau vonis dia menjadi narapidana, kan dia menjadikan sejarah hidup dia ya. Aduh, terima kasih. Minta vitamin C dulu sama itu dong, Java dulu, Java. Gitu netizen. Katanya lo ngancem DC sama Miss Gosip, orang sinting ya. Kalian lihat yang ngedemo rumah aku itu suruhan siapa? Aku tuh sudah didemo, aku sudah ditembak kantor aku, sinting. Mereka itu bener-bener ya, mereka itu bener-bener nggak ada. Kalau memang ada bukti pengancamannya, aku tuh modelan aku tuh bukan orang yang seperti itu ya, bukan orang seperti itu. Bagaimana dia ya dia bilang sih
izinkan saya mencari pembelaan, sedikit celah pembelaan, kata Syoko ngomong begitu. Boleh, ya aku kasih tahu, ya aku silahkan dia, aduh ngebelit. Aku persilahkan dia mencari celah pembelaan, tapi bodoh, celah pembelaannya itu bodoh. Apalagi menghadirkan saksi-saksi yang tolol. Apa ya, karena aku ngerasa memang mereka itu tolol. Ngapain mereka mau dijadiin saksinya Syoko yang gak ada urusannya dengan penyebaran data pribadi. Gitu netizen. Jadi aku sekarang akan melawan pembuli-pembuli. Ini contoh buat kalian ya, karena sedih banget tadi bangun-bangun tidur aku ngelihat sosmed banyak banget orang-orang yang bundir. Yang apa ini? Saya sangat mengikuti semua ocehan, yaitu hanya orang yang cerdas yang tahu kalau itu semua nggak benar. Semua ocehan Yoke itu hanya semata-mata karena uang. Itulah bodohnya omongan Yoke. Aku pin ya. Nih, ini bagus banget. Nah, lalu dia menghadirkan saksi-saksi itu atas apa? Atas saran-saran temennya yang tolol gitu. Makanya aku tetap kasihan lah sama dia. Itu aku tidak aduh, habis lagi. Dewi habis. Oh, ada satu. Kalian nih tinggal satu nih habis nih. Udah habis ya? Buka lagi yang baru. Nah, kalian itu aku tuh nggak mau terlalu ngeladenin siapa-siapa yang berkubu sama si Oke ini, nggak mau ngasih panggung karena itu tujuan mereka. Kemarin ada cepu lagi dari grupnya mereka, Kak please banget jangan di notice karena mereka itu kalau disebut namanya sama Kak Fitri happy banget. Ih, asyik sih. Ini kalau kalian menemukan Java ini agak menggumpal, giniin dulu ya karena kan ini bentuknya bubuk. Pasti kalau ditaruh di suhu udara yang misalnya kadang-kadang nggak nyalain AC panas itu ya. Ya Allah si Cencen ini banget, namaste banget hidupnya tuh, lihat tuh. Ngelihat nggak kalian? Lagi merenung guys, lagi melamun di kolam sambil berenang. Gitu. Jadi aku sama keluarga ini sekarang lagi masa-masa melihat ya orang-orang gitu ya. Allah itu maha segalanya, orang-orang yang gak bully, yang seenaknya, aduh, yang gak dapat hukuman, dapat susah, hidupnya susah, yang dapat hukuman juga sekarang pasti lagi ngeliatin aku nge-live. Gak apa-apa, aku mah setuju juga kalau vitamin C ya, setuju kok kalau mereka itu bisa pegang handphone biar mereka tuh tahu dunia luar itu sangat indah. Jadi besok-besok kalau keluar tuh jangan onar. Gitu ya sayang. Ini Java untuk menahan nafsu makan sama BAB-nya lancar, bakar lemak-lemak. Kalian tuh kalau tanya, Kak berat badan berapa, Kak tips badannya nggak, ya aku sih nggak kurus juga ya, tapi oke lah. Tapi kalian nggak mau ikhtiar kayak aku. Sourdough-nya beli di mana? Supermarket. Dia itu nggak tulus Kak, percaya sama aku, bencong Yoke. Nggak boleh ngomong gitu, nanti kamu di ban. Java untuk diabetes sama Kak Fitri manisnya gimana? Manisnya pakai stevia ya. Si Java ini manisnya pakai stevia. Apalagi yang mau kalian tanyakan? Kak Fitri apa benar sekarang lagi berseteru sama SS? Nggak mungkin aku berseteru sama si Sela ya. Yang menyarankan dia bikin tas aja aku bikin deh Sel, biar aku tuh ada saingan. Terus dia juga minta referensi pengrajin tas, pengrajin aku kasih ke dia. Cuman mungkin karena dia ini nggak punya dulu ya. Oh, cuma nanya ya. Ya udah pokoknya aku sama Sela mah gak ada masalah, sampai aku DM dia. Sela ada apa lagi sih? Kok kamu digosipin ribut sama aku? Emang sinting, tak bilang gitu.
Nggak penting guys, nggak penting. Apalagi yang harus aku klarifikasi. Mami Isa baik. Mami Isa baik. Marisa Ica, my love, kamu nggak mau kesini sis? Sauna yuk. Oh kamu hari ini full ya? Kasusnya naik sidik, kasus siapa naik sidik? Udah sih kalian itu jangan ini. Apa ini? Mbak Fit, ini aku ingatkan yang aku DM sampai aku dirawat di rumah sakit karena sangat kepikiran semua omongan Yoko Hargono pada saat membuli Mbak Fit karena saya ada sakit jadi kebawa kepikiran sampai sakit. Ya Allah, terima kasih ya kamu udah prihatin sama keadaan aku waktu itu. Ya aku ingat kamu sampai kepikiran omongan-omongan si Yoke sampai kamu sakit ya. Ya itulah ya orang-orang keji menggunakan sosmed itu ya begitu. Mudah-mudahan kamu gak melewati kejadian hidup seperti aku dan anak-anakku ya. Yang mau jadi tersangka, aku gak ada story, ada yang mau jadi tersangka, gak ada. Butternya butter apa aja, aku mah yang penting enak nih. Cak, hujan nggak di sana, Cak? Apalagi, pokoknya itu ya. Aku tuh mau spill tentang si Yoke ini karena kalian bertanya ya. Dan aku kan punya lawyer ya. Lawyer aku keren-keren. Dari Persia. Kalian kalau punya masalah hukum tanya sama aku ya. Nanti aku kasih tahu lawyer yang mana yang amanah, nggak asal cuap di dunia maya. Bukan lawyer pansos ya. Bukan lawyer yang mau ngikutin kemauan terdakwa. Menyala Persia. Iya. Aku tuh punya pimpinannya Marisa Ica. Aku seneng banget lately kalau kalian ngeliat aku main padel, aku sampai nemenin ke Bali, aku kemana karena aku nyaman di teman-teman Persia, lawyer muda yang bener-bener itu aku melihat membelanya itu nggak nyontoh lawyer yang sekarang lawyer senior yang pansos yang membawa masalah ini ke dunia hey ya sudah nggak musim sekarang diviralin tapi nggak dipikir, nggak bedah perkara, nggak bedah kasus, cuman cuap biar penggiringan opini, nggak musim, paham? Kalian tuh kalau cari lawyer yang pinter ya, kayak lawyer Persia tuh pinter. Makanya kasus Yoke ini, aku sama lawyerku kalau nggak salah cukup 2 kali datang, liatin dan kita mantau dari kejauhan apa yang ngoceh aja lu ngapain ada di sini bodoh, lu tuh gini ngoceh aja lu, mulut gua kenapa lu yang repot? Kan ini contoh nih ya, Alita Lebiting cincin, gimana kabar junjungan lu di lapas? Artinya sekarang kalian ini yang menjadikan menjadi public figure yang merasa banyak dukungan, ingat di dunia maya itu yang dibully pun banyak pendukungnya. Contohnya aku dibully, aku pun punya pendukung gitu. Jangan kalian GR seolah-olah semua ini akan mendukung para penjahat, nggak ada. Sekarang netizen udah pinter ya.
Jangan normalisasi orang-orang yang mencari cuan di dunia maya dengan cara membuli. Stop. Aku kepengen banget tuh kayak di Cina, influencer harus punya sertifikat, punya sertifikat. Gitu pokoknya ya. Jadi itulah seputar pendapat aku tentang Sioke Hargono yang lagi pledoi di stop sama Majelis Hakim yang mulia. Bagus. Ngoceh bau ya. Ngoceh nggak ada isi. Artinya dia tidak, nggak tahu ya, apakah Majelis Hakim kan ngeliat tuh pada saat dia sujud di depan aku, tapi kan dia ngedatengin saksi-saksi sampah, terus dia pledoi begitu. Apakah Majelis Hakim juga menilai bahwa betul Kabit Dampakuli itu parah banget ya, bahwa permohonan maaf dia itu palsu? Kibul katanya Desember bebas ya. Desember tahun berapa? Udahlah, kalian udahlah nggak usah bahas-bahas lagi si Kibul. Biarin aja dia merenung di sana. Aku udah nggak mau. Aku udah bilang, udah kita tuh harus move on dari roti biasa. Move on dari keributan skincare ini. Aku tuh akan speak up lagi kecuali ada orang-orang yang masih ngedoxing aku yang di kubu-kubu sana. Karena aku nggak bakal lawan yang ngebulinya, aku akan lawan yang nyuruh. Ada Naira Bu Fit, masa? Sayang Mami, kamu ada di sini. Nak, I miss you so much. Sioke ada yang ngomporin, iya. Helen, jam berapa di Kanada? Betul, Bu Henry, betul. Lawan Kak Fit, udah lawan kan? Udah dilawan kan? Jadi jangan kita menormalisasi para influencer yang mencari uang di dunia maya untuk disuruh ngebully ya. Sikat yang sebenarnya dia suka bully juga pada mirroring. Iya, aku mau mirroring. Iya, rotinya dipanggang, dimanasin. Aku udah gak mau bahas babunya mau tentang petenteng kamu apa, itu urusan dia. Yang penting dia sudah nggak. Yang penting si Kibul udah nggak ketak-ketik ngebully aku lagi di sosmednya, walaupun katanya admin yang pegang. Tapi nanti kalau dia ada ngata-ngatain aku, kalian ngomong ya, aku katain balik dia. Kalau enggak aku nggak mau. Aku tuh mirroring. Kalau diduluin aku injek aja. Ini siapa yang punya mentega ini ancur nih. Kalau Bu Fitri hanya membela diri dan meluruskan fitnahan yang iya betul. Aku mah nggak ada ngeduluin guys. Berlawan menurut narapidana pada aku nggak kenal Fitosan. Makasih ya Pawan _ceria, makasih. Tanggal 18 ya ke klinik aku ya. Oke, nanti kamu DM aku ya, Mas mau klinik ya, nanti aku ada di klinik tanggal 18. Ntar aku temenin kamu treatment.
Kukunya copot. Aku pakai kuku tempelan. Ya DM ya. Kinclong, ya kinclong, tapi ini lagi habis treatment nih, merah-merah. Belum divonis. Pokoknya Kavit jangan berubah aja, tetap jadi orang baik. Ya, kalau orang yang lihat aku di sisi kebaikan ya baik, tapi kalau orang jahat kan tetap aja ngelihat aku nggak baik, ya itu pilihan ya. Tapi aku nggak peduli juga, yang penting kalian follower aku tahu bahwa aku itu nggak seperti yang pembenci, selalu ketak-ketik kayak miring dulu ah. Apalagi yang harus aku klarifikasi. Ca, hari ini kemana sih Ca? Ica masih di sini nggak? Aku ingat Bu Fitri dulu dibully, diam-diam aja. Iya, ternyata dengan aku diam itu bukan membuat mereka itu sadar, tambah gila. Setelah aku gini deh. Aku kan selama ini dibully, aku gini nih mode aku tuh. Gitu, geleng-geleng aja. Astagfirullah. Tapi sebegitu aku udah ngerasa, oh ini udah cukup, aku balik begini. Tuh, itu mode aku. Mampus mereka. Biasanya aku bertonton gini terus kan. Gini, geleng-geleng. Nah gini, aku liatin aja. Ini menurut aku udah keterlaluan nih. Balik badan aku injak tuh begitu. Paham kalian? Tuh, jadi sekarang nggak bisa diem. Kok pecah sama SS? Lu maunya gue pecah. Lagian ngapain sih aku pecah? Aku nggak pernah kongsian sama SS, ya. Nggak pernah. Aku juga nggak pernah bestian sama dia. Aku cuma teman-teman biasa yang mensupport sesama UMKM, karena dia punya UMKM tas. Aku juga, ya sudah. Aku kenal, datang ke acara dia. Aku nggak pernah bestian sama dia. Jadi yang harus pecah itu apa? Aku mendukung semua usaha yang dia lakukan. Besti aku Marisa Ica tuh, bener, adik aku dia mah udah naik, bukan besti lagi, udah naik di hati aku, adikku dia. Jadi kalau ada yang ngapa-ngapain dia berhadapan sama aku ya. Gurih udah terempah boleh aja, begitu. Yang aku suka, aku ya suka lihat story kan. Enci Lollipop, utang aku berapa Enci Lollipop? Kamu belum WA aku beli daster si Enci Lollipop, baju tidur enak banget guys. Biasanya aku pakai si Tesoro ya. Setiap kalian lihat aku tiap hari di rumah pakai Tesoro. Udah berapa tahun nggak pernah aku beli baju tidur lain. Begitu si Enci Lollipop kirimin aku baju tidur, enak banget bahannya. Aku beli ya Enci ya. Kalau kamu nggak mau ngasih berapa, dah aku marah nanti, jangan ngonten di rumahnya Bu Fit. Orang Bu Fit orang baik tapi jahat sama kita. Udah dikasih HP malah. Wah, udah sampah itu. Beresin aja. Gurih _rempah25 boleh, jangan typing boleh, nanti DM ya. Stay healthy ya, aku tuh lagi pengen sehat banget. Semua olahraga aku jalanin lagi, udah yoga. Yoga aku nggak suka yoga. Pilates sekarang, tadinya aku nggak suka padel, sekarang aku ikut-ikutan padel gara-gara Marisa Ica nih mau bikin turnamen. Tenis aku masih suka ngakak lihat tingkah aku. Salam kenal Medan. Penampilannya yang slay. Dia harus slay ya. Kita itu hidup sebentar, cuman sekali. Enjoy aja, enjoy. Ingat ya, kalian itu jangan diem aja kalau dibully, apalagi sama orang yang gak ada kontribusinya sama hidup kalian. Lawan. Ajarin anak-anak kalian, jangan sampai merenung, sedih sendiri karena dibully. Lawan. Belum tentu yang
Biarin seperti aku orang. Belum tentu yang ngebully kita itu mentalnya sekuat kita. Dia cuma bisa bacot, cuap. Begitu diinjek balik badan injek balik, kayak anjing terkaing-kaing tuh. Bisa jadi begitu. Jadi jangan biarkan pembuli itu yang belum tentu mentalnya juga kuat terframing di dunia maya seolah-olah dia itu menakutkan. Nggak ada. Kalau masih makan nasi tuh, kalian kalau dibully kalian lawan ya. Ya, lawan pokoknya. Sekarang apa-apa itu digital, sosmed apa. Orang menghancurkan bisnis orang dengan apa? Dengan sosmed, dengan mentalnya dihancurkan. Jangan mau ya. Nuki 2505. Iya, aku lagi cari sih. Aku tuh sekarang lagi suka ngeliatin perempuan-perempuan yang mulai ngejimnya di atas umur 50. Begitu dia umurnya, sekarang udah ada yang katanya ada yang mulai di atas ini jangan frustasi kalian yang masih muda ya. Kalian cari di sosmed semua skincare ilegal. Cilolipop ada kenapa aku belum dengerin. Jadi kalian itu ikutin orang-orang yang mulai gym itu di atas umur 50. Ini buat anak-anak muda ya. Begitu umur 60 masih bisa six pack badannya, masih bisa bagus, terus tulangnya kuat. Semangat ya kalian yang males untuk mulai gym karena merasa sudah terlalu umur. Nggak ada kata terlambat. Ya aku juga kalau ada lontong isi sayur pasti aku makan. Cuman kan pagi-pagi cuman ada roti di rumahku, jadi makannya roti. Kapit kenapa sama SS nggak ada apa-apa, tadi udah dijawab, jangan ditanya-tanya terus. Ini buzzer deh kayaknya yang kepengen ada keributan, nggak ada. nggak akan aku kasih panggung. Aku mah nggak punya musuh guys. Sekalipun si Yoke aku laporin ke polisi, tapi aku nggak pernah nganggap dia musuh ya. Aku hanya memberikan pelajaran dan contoh buat kalian semua. Jangan lakukan bullying. Oh, ada Bu Sui di sini. Bikin konten masak-masak, nggak bisa masak. Tuh diketawain. Nggak bisa masak guys. Aku bisanya masak pakai satu jari kata suamiku. Nunjuk-nunjuk nyuruh. Cepet mati dong Kapit. Lu aja mati dulu biar lu nggak jadi beban negara. Kan? Lu aja mati dulu. Kalau aku tuh masih bayar pajak, masih punya tanggung jawab anak. Kalau lu kan hanya jadi beban negara. Hilda Hilam. Lu aja coba mati dulu. Biar di dunia ini berkurang manusia sampah seperti lu satu minimal. Lu aja mati dulu. Doain mati ya nih si Hilda Hilham ini 346. Kalau enggak emak dia aja dulu yang mati biar dia tahu rasanya. Ya, jangan doain emaknya Naira mati, emak lu aja mati dulu. Kalau gue insya Allah ya, Allah semoga memberikan umur panjang karena masih banyak tanggung jawab aku. Lu aja yang jadi beban negara mati dulu. Tuh itu. Nah, itu aku contohin ya. Merah ini habis disuntik. Jadi ingat omelet. IM, kamu kapan sih pulang ke Indonesia IM? Mantap Bu Fit. Nah gitu, membuli lawan kalau ada yang bully. Ya, mati, suruh aja dia mati dulu, dia biar jadi beban negara. Kalau nggak suruh aja ibu dia mati dulu, jangan doain ibu Naira mati.
Nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh gitu? Kan saya udah bilang mirroring. Tahu nggak mirroring itu? Tahu nggak mirroring itu apa? Melakukan hal yang sama yang dia lakukan. Nggak boleh kayak gitu Bu mulutnya. Terus yang lu pengen tahu, yang pengen lu lihat, biarin aja orang ngata-ngatain terus gua nikmatin gitu. Nggak boleh kayak gitu mulutnya. Ngapain lu ada di sini kalau lu nggak suka gua ngebales? Aku padamu juga, Es Hasan. Mati ya. Nah gitu. Enak aja, harus dilawan lah. Iyalah lawan. Bully balas bully, semangat. Tuh, ayo. Ayo Fox sama Hilda, mati aja tuh si Foxtrot tuh. Si Yani tuh ngamuk Yani. JPU tantrum mulu. Ya lu ngapain ada di sini? Udah tahu gua lagi tantrum. Mau lu gua tantrumin? Serang secara personal, gak usah bawa orang-orang tuanya. Saya ini orang tua dari 3 anak, ya. Jangan bodoh. Kalau dia melakukan itu, ngedoain saya mati. Saya ini ibu dari 3 anak. Saya wakilin anak saya ngedoain dia mati. Mau apa kalian? Ketawa sampai gue. Jangan gak enak-enaknya. Jangan seenak-enaknya. Karena pasti lu biarin aja, paling-paling dia udah lu biarin juga dia ngejemur lagi, beberes lagi, masak lagi, Kata si Chen, biarin aja sih kata dia gitu. Ntar juga abis ketik dia ngurusin jemuran lagi, nyikat kamar mandi lagi gitu. Ya bisa. Biarin aja dia menjemur pakaian dengan nyikat kamar mandi dengan terngiang-ngiang mulut aku ini ngedoain dia juga mati. Nah. Jangan biarkan dia membuat kenyamanan di hati dia sudah maki orang nyikat kamar mandi dengan kepuasan udah ngebully aku. Aku tinggalkan dia nyikat kamar mandi dengan aku bully dia balik. Nah, paham? Love you. Doain orang mati, giliran udah balik nggak terima, kena mental lemah Hilda. Nah iya, giliran didoain mati balik kena mental. Makanya ya netizen ya nih catat mulut aku ya, belum tentu yang ngebully kalian itu mentalnya juga kuat. Nah biar kalau kalian sedih karena dibully, bully balik biar dia tahu rasanya dibully itu apa gitu. Bisa jadi dia yang kejang-kejang kalau kalian lawan. Contohnya si Hilda barusan nih, tutor make up. Aku nggak pernah make upan sayang. Iya, setuju, harus setuju. Lo aja ngambil suami orang, sampai detik ini nggak ada istri orang yang mengklaim suaminya diambil gua. Kalau ada perempuan yang ngeklaim suamiku diambil Fitri, tak balikin. Marah. Anak durhaka. Si Puji Astuti tuh anak durhaka ini, buzzer udah ini. Si Puji Astuti tuh alias si Tuti penjual donat, anak durhaka yang menjadikan aku sama ibuku yang nggak ngurus aku itu dari kecil jadi jauh. Itu banyak omong anak durhaka. Lu banyak omong, lu banyak omong, kesel ya dibales ya. Manora mati aja lu tuh. Lawan Doktip ngatain aku nggak ngelawanin orang ODGJ guys. Capek kalau ngelawanin orang ODGJ, dia akan bebel dengan ininya. Yang penting dia udah tersangka ya, itu aja. Dia udah tersangka, dia mau ngatain aku biarin aja ya. Yang penting sekarang kalian sudah pinter bahwa si Samira itu mereview skincare itu bukan untuk masyarakat, untuk kepentingan kantongnya sendiri. Kalian sudah cerdas sekarang ya. Itu aja pesan dari aku. Dan kalau kalian membeli skincare-nya Samira, sama dengan kalian membeli produk orang yang zolim terhadap darah. Ini kan kita satu negara nih, darah sendiri ya maksudnya. Nah bayangkan kita yang teriak-teriak membela Palestina. Nah
Kita aja di Indonesia memboikot apa itu Starbucks, McDonald dan lain. Tapi kalian membeli produknya si Samira yang apa? Yang zolim sama skincare orang lain. Itu ya kalian percuma kalian membela Palestina kalau kalian juga mendukung si Samira. Gitu. Jangan salah pemikiran ya. Kita itu Allah tuh Maha tahu ya. Sudah terbukti kalau si Samira itu mereview skincare itu dibayar, bukan buat kalian masyarakat. Kecuali bayarannya si Samira itu dibagi sama kalian. Baru aku acungin jempol. Kalian pernah nggak dikasih uang honornya si Samira itu setelah dia ngebagus-bagusin skincare orang atau ngejelek-jelekin skincare orang? Kan enggak. Udahlah, kita mah gak usah terlalu diladenin. Sekarang sudah melemah juga dia ya. Bener banget. Iya, aku memang gak bener kalau ngomong, karena aku tidak punya kepentingan. Aku tuh punya skincare, tapi aku juga gak ngoyo untuk kalian harus beli skincareku. Skincareku bagus tuh, muka aku glowing begini. Tapi aku udah happy. Pasien-pasien dokterku beli di klinik aku gitu. Bedakan Kak, iya kalau kita bener-bener apple to apple ya pasti beda lah genosida sama zolim. Tapi aku mengambil secuil aja persamaannya. Kalian membeli produk orang yang zolim sama orang lain. Itu bukan masalah genosida, kejauhan lo gendis. Lu bodoh, lo kalau mau bela orang zolim gak usah di sini. Kan sudah kalah, balikin dong sertifikat. Udah gua bakar sertifikatnya, dia bisa bikin baru. Lu ya Diva ya, mau dijual. Udah masih ngurusin rumah seluas ujung halaman aku doang itu. Udah bujernya pada ini. Sudah diblokir, dia lagi balik nyikat kamar mandi dia. Aku nggak tahu dia dokter atau bukan. Cobalah yang ulah-ulah sampah lakukan di dunia maya ini ngebully aku bertahun-tahun. Lah aku mah di sini masih makan roti, ya. Kalian lagi pada ngapain? Yang dua udah di penjara, ya nggak. Terus sekutunya pada sulit hidupnya. Aku masih dengan tinggal di rumah versi aku istana dengan view yang seperti ini. Nih kalian nih, lihat tuh. Aku nggak usah mikirin siapa yang besuk hari ini, bagaimana hidup aku ke depan nanti. Udah insya Allah berkah ya. Mantap Bu Fitri, mantep dong. Jadi gitu ya, aku sering live ini karena aku mau menyemangati kalian dalam bersosmed itu. Kalau ada yang ngebully, bully balik. Akun Fakta Sidora kemana Kak? Nggak tahu, hilang ya Fakta Sidora. Ya gitu, itu giliran. Dara Arafah WA nih. Oh iya, aku besok janjian. Ayo, aku besok janjian sama Dara. Ayo, mau jam berapa? Nggak kenal Bapi tapi bisa-bisanya komen negatif. Ya itu namanya juga kita itu nggak bisa ngejaga jari orang ya, apalagi jari netizen. Yang kita bisa lakukan apa? Bales, injek. Karena kita nggak tahu dia di mana ya. Menyala FS. Gosong dong. Kalau pembuli nggak dilawan akan terus merajalela, bener. Bu Fit, kamu rapi banget orangnya. Iya, aku gak suka berantakan orangnya. Aku tuh bangun tidur itu aku tuh turun ke ruang makan itu jarang banget gak rapi. Pasti aku rapi. Jadi kadang kan aku orangnya suka dadakan pergi ya. Tuh aku udah gak usah. Aku pokoknya usahain setiap bangun tidur itu cuci muka, sikat gigi, pakai baju rapi walaupun belum mandi, olahraga. Kalau ada misalnya mau ke supermarket, mau kemana, aku tinggal pergi. Kalungnya Bu Fit aja bisa beli rumah, bukan lagi ya. Ini bisa menggantikan tadi yang ngomong sertifikat nggak dibalikin, masih lebih. Harga kalung aku aja masih lebih, itu kan jadi sombong. Ada yang panas kalau ke Fit live. Iya, heran padahal kan aku juga nggak panas ya kalau ada yang live. Ibu punya daster nggak? Aku pengen beli daster, tapi daster yang enak gitu loh bahannya. Di mana ya guys? Pengen pakai daster batik.
Berlian coba dibenerin dulu. Udah. Udah dibenerin nih. Aku mau angkat telepon, siapa ini? Mami. Ini aku lagi telepon Mami Isa nih guys. Aku lagi live. Mami sehat? Sehat, alhamdulillah. Mami menyapa netizen Indonesia. Mami sehat. Hai anak-anak online, terkasih, tercinta, tersayang, dan terupdate. Tuh suara Mami online, kalian denger nggak? Hai anak-anak online. Apa tadi? Aku gedein dulu. Apa tadi? Halo anak-anak online Mami, terkasih, tercinta, tersayang, dan terupdate. Ada tuh. Mami online kalian ini kuat guys ya. Walaupun dia dikriminalisasi tapi dia ikhlas ridho menjalaninya. Nggak ada tuh buat onar kayak para terdakwa lain, nggak ada. Ya, ikhlas biar Allah yang membales. Ikhlas biar Allah yang membales katanya. Apalagi Mami? Tunjukin kamu kenapa boneka hilang rindunya. Mukanya aja tak. Masya Allah, anak-anak online tunggu Mami pulang ya. Jadi kalau kalian berharap Mami online kalian ini terpuruk, nggak ada. Buat aku Mami online Adrina Isazega adalah pahlawan pemberantas sindikat skincare. Dia yang memulai. Mau apa kalian? Ini versi aku. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, Mami kapan pulang? Tunggu aja, dia lagi program bayi tabung. Tabung yang dilahirkan dari lubang ubun-ubun, bukan pori-pori lagi nanti. Mami online kalian lagi program bayi tabung yang akan dilahirkan dari ubun-ubun, ya. Iya, bukan pori-pori lagi ya. Bukan pori-pori lagi. Duh, kangen deh live deh sama anak online. Tunggu Mi, bentar lagi. Jadi kalian itu jangan halu-halu kalau si Mami onlinemu ini sedih, terpuruk, merong-merong. Gak ada, gak usah perat-perat di sini. Bilang sama bos lu, Mami online lagi. Ini aja, gak perlu ada drama, kita terima aja gitu. Benar. Karena tipu daya manusia itu kalah dengan tipu dayanya Tuhan, gitu loh. Tuh, tipu daya manusia itu pokoknya Mami online the best pokoknya, pahlawan penghambat sindikat skincare. Kalau Mami online nggak perlu membalas, sebaik-baik pembalas itu hanya Allah. Bagus. Kayak aku kan Mi, kayak aku kan. Iya, iya betul. Udah nikmatin aja hari-hari di sana, lagi sambil program bayi tabung itu. Mudah-mudahan kembar diselusin ya Mi, mudah-mudahan. Biar bisa main bola. Biar kita bikin klub bola. Kalau nggak 6 lah, bikin klub poli. Kita nggak usah sepak bola poli. Bola poli, beda-beda. Berapa menit waktunya setiap telepon? 15 menit, ini sisa 5 menit. Sisa 5 menit, nggak apa, kita sampai habis ya Mi. Kalau ini kita enak ya di Pondok Bambu bisa ya pakai handphone ya. Nggak tahu, katanya begitu Mi. Tapi kan nggak ada ini. Ya udahlah, aku mau pindahlah ke Pondok Bambu kalau gitu. Netizen setuju nggak kalau Mami online dipindahin ke Pondok Bambu? Ketik setuju apa enggak? Setuju nggak kalau Mami online? Setuju nggak kalau Mami online pindah ke Pondok Bambu? Setuju tuh, pada setuju. Tuh lihat, pada setuju. Teman sejati. Tuh, setuju. Biar ketemu teman sejati, setuju. Makan apa hari ini Mi? Tadi apa namanya? Apa itu usus itu di tongseng ya, usus tongseng, terus bakso campur, banyak lah. Mewah sekali nih. Bahkan dia di dalam penjara aja lebih mewah makanannya daripada makanan kalian netizen julid. Mewah.
Mewah, bukan mewah, mewah. Mewah, bahkan makanan dia di sel aja mewah. Daripada kalian netizen yang ketak-ketik abis ini nyikat kamar mandi, kata si suamiku. Setuju banget nih Mami pindah ke sana. Ya udah, nanti setuju, nanti aku mau pindah aja. Tunggu nininya. Tunggu ingkrah ya. Itu tunggu ingkrah. Jadi itu ingkrahku itu sudah diserahkan oleh Mahkamah Agung ke pengadilan Kepanjen, tapi sampai sekarang belum sampai ke aku. Oh ya udah, tunggu sabar aja lah, udah kepalang sabar. Mau kemana sih Mami? Nerima buru-buru aja, lu aja masih program bayi tabung di sana masih lama. Iya, bayi tabungnya kira-kira ya tahun depan lah meletek ya kan. Oh, tahu benar. Nah kan kalau orang melakukan kalau orang menjalani hidup itu seikhlas dia ini nggak ada beban, ya udah terima aja. Tapi kan kalian udah dengar tadi sebaik-baiknya balasan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena aku meyakini ya, Adrina Iza Zega ini dikriminalisasi, titik, no debat, dah. Iya. Karena aku dituduh pemeras, Kakak. Masa aku pemeras sih? Aku kan banyak duit. Tapi karma loh Mi, bayangkan nih ya, orang yang bersaksi bahwa Mami memeras sekarang dia divonis memeras. Tuh, apa kalau nggak balasan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa guys balasannya? Allahu Akbar. Ya. Bahkan lebih tinggi ya kan? Bahkan ya, lebih Allah, tinggi. Iya, kayaknya baik aja jadi orang mah. Kalau aku sih terima aja biar Allah yang balas. Mantap nih. Iya. Orang-orang yang bersaksi yang yang bersekutu untuk menjarakan Mami sekarang satu-satu mulai mendapatkan karmanya. Entah doa apa Mami di sana. Ya. Iya. Ya doaku cuman itu Kak, sebaik-baik pembalas itu hanya Allah. Jadi aku ya nerima aja. Mungkin kesalahan aku ada dari yang lain, jadi aku terima. Mantap, Jadi mantap. semuanya itu ikhlas, nggak perlu kita bikin heboh pengadilan. Kita harus hormati pengadilannya, walaupun di pengadilan itu bagiku tidak ada keadilan. Betul, mantap. Ya. Itu, jadi Tapi kalian tetap kita harus hormatin. harus menghormati keputusan. Nah, nggak ada Iza Zega itu marah-marah, ini nggak terima ini itu nggak ada. Dia mah TOP, walaupun dia dikriminalisasi tapi dia ikhlas menjalankan, dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi aku bersaksi ya, insya Allah dunia akhirat ya, Iza Zega tidak pernah memeras ya. Itu dibuktikan dengan kesaksian Oki Pratama di dalam persidangan bahwa dia tidak diperas Iza Zega yang 75 juta itu. Dia memberikan dengan ikhlas untuk isi rumah ya. Betul, tapi anehnya yang ngasih si Oki Pratama tapi kok yang nuntut yang lain, agak aneh sih. Cuman ya udah tetap terima, nanti Allah yang balas. Allah yang balas. Hidup gini-gini aja Mi, hidup gini-gini aja ya. Betul. Yang penting lu happy di sana, makanan lebih mewah daripada netizen julid. Mewah. Nyalon aja seminggu 2 kali. Tambah glowing dong lu. Iya, tambah. Pakai skincare Fitri Salhuteru. Bohong kalau itu, aku belum kirim. Tapi kalau itu bohong sih. Bohong Itu bohong sih. Nanti aku mau ke sana Mi, aku mau ke sana ya. Tunggu aja. Iya, oke. Aku mau ke Bromo kan Ya. masih hujan. Udah gantian yang lain udah. Ya wes, habis waktuku. Dadah. Bye. Salam anak online. Salam katanya dari anak-anak online ya. Tuh, begitu. Mengikuti prosedur, dia berhak nelpon karena punya waktu di warnet apa wartel, aku nggak tahu lah. Nggak ada tuh di Kepanjen itu bagus guys. Rutannya bagus, tertib. Aku kan pernah ke sana ya. Tertib, terus juga nggak ada yang semena-mena di sana, bagus di sana. Alah, maha terbalikan hati dari iya, betul. Tapi Iza Zega itu orangnya ikhlas ya. Dulu juga kan dia pernah ditahan untuk pemukulan, padahal dia yang dipukul, dia ikhlas. Sekarang dia diginiin lagi, dia ikhlas gitu. Tapi kalian kan lihat sendiri ya, bagaimana Allah itu seadil-adilnya memberikan balasan gitu. Kak, kamu setuju sama penista agama? Nggak ada yang setuju sama penista agama. Bodoh, bagus. Udah jangan mancing-mancing ya.
Belum tentu Isa Zega juga, belum tentu lu aja sebaik Isa Zega di mata Allah Subhanahu wa taala. Lu nggak usah jadi hakim di dunia ini ya. Kafit Raja Sekarman Ingkrah mau pindah tadi ada yang ya saya nggak paham. Nggak tahu lah, kalau udah inkrah kan bisa minta pindah untuk deket ke keluarga, tapi Isa Zega belum melakukan itu. Dia udah oke beradaptasi dengan lingkungannya di Kepanjen, dia udah oke. Dia udah, bahkan dia itu jadi apa ya, banyak kegiatan di sana. Terus dia juga banyak disayang orang di sana. Gitulah pokoknya. Dia selalu telepon aku kok, ngasih kabar gitu. Jadi ini adalah contoh buat kalian semua, ya sudah jalanin aja bagaimana hidup membawa dia ikutin aja. Aku katakan dia tidak sepenuhnya benar ya, tapi dia juga nggak salah. Kalau dia mau divonis sekedar ITE, aku setuju, karena mungkin perkataan dia ada yang menyakiti orang lain. Tetapi vonisnya ini pemerasan, itu yang aku nggak setuju ya. Bagaimanapun aku pernah berseteru dulu dengan Isa Zega, pernah banget bertahun-tahun bahkan, tapi aku maafin. Ya sudah, orang kalau udah maaf ya sudah gitu. Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena konon katanya dia membaca WhatsApp yang dia itu skincare yang sedang dia